Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Hidayati. Saya mengajar di kelas 4 SD Negeri 001 Tanjung Pinang Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik baik proses pembelajaran berdiferensiasi berbasis digital. Adapun hal-hal yang melatar belakangi saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi berbasis digital, yaitu yang pertama, setelah melakukan asesmen diagnosis, ternyata siswa di kelas 4 SD Negeri 001 Tanjung Pinang Barat memiliki kebutuhan belajar yang beragam, dari minat sampai gaya belajarnya. Pendidikan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan zamannya, yaitu pendidikan yang menyediakan proses pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan saat ini. Kita sebagai guru harus dapat mengoptimalkan gaya belajar siswa yang sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Dengan bantuan manajemen digital, dapat memungkinkan siswa berbagai masalah yang mereka hadapi secara kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, serta efektif dan efisien. Adapun langkah-langkah saya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi berbasis digital, yang pertama, saya melakukan asesmen awal. Pada tahap ini saya mengetes siswa-siswa saya untuk membaca, yang bertujuan memberikan bantuan yang lebih kepada siswa-siswa yang kurang dalam membaca dengan memanfaatkan siswa yang lancar membaca untuk mendampingi mereka yang sering kita sebut dengan tutor sebaya. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran digital adalah butuh waktu dan proses saat menyiapkan kebutuhan peserta didik yang beragam. Jumlah Chromebook yang kami miliki masih terbatas, sehingga satu Chromebook digunakan oleh 2 orang siswa. Namun hal-hal tersebut tidak menyurutkan saya untuk mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi berbasis digital. Hari ini siapa yang anak ibu minum manis? Siapa yang minum teh atau minum Milo? Ada nggak? Gilang minum apa? Milo. Siapa yang buatin Milonya? Buat sendiri. Ibu mau tahu macam mana sih cara buatnya? Macam mana cara buatnya? Air panas, kasih gula, kasih susu. Jadi yang pertama Gilang lakukan, taruh Milonya, terus kasih air panas, terus kasih gula, kasih susu. Hebat ya, Gilang udah bisa buat Milo sendiri. Yang sedih angkat satu tangan, yang hari ini senang, gembira, angkat 2 tangan. 1, 2, 3. Hari ini di Sapira cuma 1 tangan ya, ada boleh diturunkan. Kenapa di Sapira hari ini bersedih? Ada 1 tangan, kenapa bersedih? Hari ini tidak senang. Apa yang membuat Dwi Sapira tidak senang? Dwi Sapira yang membuat Dwi Sapira tak senang apa? Kan? Tapi tadi 1 tangan. Sudah, jadi hari ini anak ibu senang semua? Ya. Hari ini coba semuanya biar fokus. Tepuk semangat. Gunung tak gunung, dang 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 dang, tak gunung tak gunung, ding 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 ding, tak gunung tak gunung, dung 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 dung. Yang kedua yang saya lakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah
Melalui gambar dan permainan games digital, siswa dapat menyusun teks prosedur sederhana. Tujuan kita mempelajari teks prosedur ini agar kita tahu cara-cara membuat sesuatu. Saya menentukan proses pembelajaran yang terdiri dari konten, proses, dan produk. Pada kegiatan proses pembelajaran ini, proses pembelajaran konten, saya mempresentasikan teks prosedur dengan menggunakan PowerPoint. Materi yang saya buat dalam sebuah PowerPoint dan Chromebook yang digunakan untuk mencari referensi tentang teks prosedur. Jadi sekarang anak ibu karena belum tahu semuanya tentang teks prosedur, di depan kalian ada Chromebook. Ayo kita cari sama-sama apa itu teks prosedur. Ya, siapa yang dapat? Faiz dapat? Ya, apa coba bacakan? Coba bacakan lagi Fatwa. Teks yang berisi tentang beberapa langkah saja dan prosesnya tidak terlalu susah untuk dipelajari dan juga dipraktikkan. Iya, teks yang berisi langkah-langkah mengerjakan sesuatu. Oke, kita lihat ya. Teks prosedur adalah teks atau tulisan yang menjelaskan langkah-langkah menggunakan atau membuat sesuatu. Langkah yang ketiga adalah saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa yang terdiri dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Sekarang ibu mau lihat kamu ini berminat di bidang apa sih? Apakah kamu berminat di memasak atau membuat kerajinan atau hobi kamu lah, sukanya apa? Apa yang kamu minati? Apa kamu buat layang-layang? Ini buat nama, kemudian buat hobi kamu satu aja. Boleh memasak, boleh menanam. Pada tahap ini, saya melihat siswa-siswa saya mempunyai minat yang beragam, sehingga pada proses pembelajarannya, siswa diberikan tugas yang beragam yang sesuai minat mereka. Baiklah, sekarang ibu sediakan beberapa gambar. Kamu boleh memilih sesuai minat kamu. Kemudian bagaimana caranya? Sekarang ibu juga menyiapkan tentang bercocok tanam. Di yang sebelah sini dulu maju, boleh memilih. Kemudian beberapa orang siswa mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Siapa yang bersedia membaca teks prosedur yang sudah disusun? Siapa yang berani ke depan? Produk yang dihasilkan dari proses pembelajaran ini adalah teks prosedur yang beragam. Satu benih organik air sebenarnya ikan Indomie pun siap disajikan dan dinikmati. Ya, berikan aplaus kepada Hamidah. Pertama, ibu ketik puisis join. Dampak dari proses pembelajaran berdiferensiasi berbasis digital adalah kebutuhan peserta didik yang beragam yang sesuai zamannya dapat terpenuhi. Kemudian, siswa termotivasi karena pembelajaran lebih menarik. Mereka dapat menemukan hal-hal yang baru yang belum pernah mereka temukan. Tuah guru sungguh mulia, mengajar anak memakai seragam. Berdiferensiasi kunci utama, memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.